Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sudah kita lihat bersama satu video yang lagi viral di media sosial, yaitu satu pria kadrun yang sedang mengacak-acak ritual peribadatan agama Hindu, yang mana lokasi tersebut di sekitaran Gunung Semeru, Lumajang, dan dalam tahap sekarang konon aparat kepolisian setempat sedang mencari pelaku yang ada di dalam video. Tentunya ini atas perintah Bupati Lumajang yang kita sudah sama-sama baca beritanya di media sosial. Sahabat-sahabat dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki suku, budaya, agama yang banyak. Agama di Indonesia itu lebih dari 3, berarti sudah disebut banyak ya. Ada agama Islam, mayoritas di Indonesia, Buddha, Hindu, Kristen, Protestan, Katolik, dan juga Konghucu. Ketika ada satu agama di luar Islam yang sedang melaksanakan peribadatan, kemudian diacak-acak, kemudian mereka marah nggak? Atau pertanyaannya saya balik, orang Islam setelah melakukan peribadatan, kemudian bekas ataupun tempat-tempat yang sudah dilakukan ritual peribadatan ajaran Islam ini diacak-acak oleh agama lain, saya yakin marah. Saya sendiri akan marah besar ketika agama saya, ritual peribadatannya diacak-acak oleh oknum pelaku-pelaku yang memiliki agama di luar Islam. Begitupun mereka. Oleh karena itu, dengan sifat warga Indonesia yang sangat heterogen, memiliki budaya yang banyak, suku yang banyak, agama yang banyak, kita sama-sama harus berpedoman memiliki pedoman kewarganegaraan yang sangat indah sekali, yaitu Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda akan tetapi kita tetap sama tujuannya. Karena kita ini bukan negara Islam. Bukan negara khilafah, bukan. Kita banyak di Indonesia ini memiliki agama. Kita harus toleransi dong sama agama lain. Agama Hindu mau melakukan peribadatan dengan keyakinan mereka agar bencana tidak terjadi lagi di sekitaran gunung. Akhirnya mereka melakukan peribadatan. Ya biarkan saja. Apa masalahnya? Apakah dengan orang-orang Hindu tersebut melakukan ritual seperti itu, imanmu, keyakinanmu menjadi rusak? Tentu tidak. Apakah dengan orang-orang Hindu tersebut melakukan ritual peribadatan tersebut, Anda akan mengalami kerugian di dunia dan akhirat? Tentu tidak. Dengan kondisi seperti ini, kita jangan bersifat provokatif. Yang Anda lakukan itu sangat provokatif. Mana akhlakmu sama tradisi lokal? Islam mengajarkan kepada kita semua, jelas dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagiku, agamaku. Dan bagi kalian, agama kalian. Lana a'maluna walakum a'malukum. Apa yang dilakukan oleh kita ya untuk kita. Apapun yang dilakukan oleh mereka ya untuk mereka. Biarkan saja. Tidak ada masalahnya. Kadang kalau kita memahami Islam, memahami dalil-dalil tekstual secara rigid, secara kaku, ya begitu. Menganggap apa yang dilakukan di luar ajaran Islam ini harus diberantas, harus dihilangkan. Ini pemikiran-pemikiran neo-khawarij yang harus diberantas. Pemikirannya yang diberantas ya, bukan orangnya. Saya ngomongin pikirannya ini yang bermasalah, bukan orangnya.
Karena sekali lagi dalam ajaran Islam itu tidak ada unsur paksaan. Dalam ibadah, kalau pemaksaannya ini sangat berat, tidak ada. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Agama lain mau melakukan apapun, ya silahkan. Toh tidak mengganggu keyakinan kita, tidak mengganggu keimanan kita. Tidak bolehlah kita melakukan mengacak-acak ritual peribadatan mereka. Memangnya mereka itu harus dimusnahkan? Kan tidak. Kalau kita menganggap kita ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perhatikan dakwahnya Nabi. Nabi Muhammad ketika dakwah di kafir Quraisy di Mekah, apakah Nabi menghancurkan patung-patung yang ada di Mekah? Patung-patung yang begitu banyak di sekitaran Bait atau Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, apakah Nabi menghancurkan? Tidak sama sekali. Nabi membiarkan. Bahkan Nabi bersikap lemah lembut terhadap mereka. Begitupun Wali Songo ketika berdakwah di Indonesia, di bumi Nusantara. Apakah Wali Songo langsung mengacak-acak ritual peribadatan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ini? Tidak. Mereka pinter, mereka punya taktik tersendiri. Tidak pernah mereka menghancurkan peribadatan ataupun ritual-ritual yang dilakukan oleh agama Hindu-Buddha. Justru para Wali Songo pinter, memiliki etika ataupun karakteristik dakwah yang sangat lemah lembut. Bagaimana caranya mengakulturasikan budaya-budaya yang dilakukan oleh mereka menuju ke arah Islami. Kita tahu banyak sekali perayaan-perayaan yang dilakukan oleh budaya-budaya setempat, oleh agama-agama Hindu-Buddha pada zaman dahulu. Ketika misalkan ada lahiran, ada perkawinan, itu mereka melakukan budaya-budaya perayaan-perayaan tertentu. Nah, Wali Songo di situ berpikir bagaimana caranya perayaan-perayaan yang dilakukan oleh agama-agama Hindu-Buddha ini menuju ke arah Islami. Yang sebelumnya misalkan melakukan sesajen, ya, menyajikan sesajen yang dulunya disembahkan kepada dewa-dewa. Wali Songo pinter merubah yang awalnya disajikan untuk dewa-dewa ini dijadikan doa bersama, dipanggil orang-orang sekampung, ngeriung, kita sebut dalam istilah ngeriung, dan akhirnya makanannya ini dikasih kepada warga sekitar yang datang pada acara ngeriung tersebut. Itulah keunikannya. Tidak seperti apa yang dilakukan pria kadrun yang ada di dalam video ini. Bayangkan kalau misalkan para kadrun ini hidup di zaman sebelum Wali Songo ini datang. Pasti langsung ditolak mentah-mentah oleh pemeluk agama Hindu-Buddha dengan sangat rigid, sangat kerasnya dalam menyebarkan agama Islam. Para Wali Songo itu pinter, memiliki karakteristik dakwah yang bermacam-macam. Ketika misalkan ada wayang, patung lah ya di situ. Tapi orang-orang Wahabi kadrun kan menolak patung, ya, menganggap ini syirik, menganggap itu haram, ya. Padahal awalnya patung itu dijadikan media dakwah oleh para Wali Songo. Dijadikan drama patung ini menyampaikan nilai-nilai keislaman. Sehingga banyak sekali orang-orang Hindu-Buddha yang masuk kepada ajaran Islam melalui perantara patung itu. Terus ada juga seni gamelan. Para Wali Songo berdakwah melalui seni gamelan, musik. Ini lagi-lagi kadrun juga mengharamkan musik. Padahal para Wali Songo berdakwah melalui musik. Jadi banyak sekali karakteristik dakwah yang dilakukan Wali Songo, begitu lemah lembut, begitu indah, memiliki akhlakul karimah, akhlak terpuji. Sehingga ketika dalam penyebaran dakwahnya ini, warga Indonesia atau warga Nusantara tertarik. Tanpa kita bergembor-gembor, Allahu Akbar, menghancurkan ritual-ritual peribadatan Hindu-Buddha. Tanpa melakukan seperti itu. Cukup mereka bersikap lemah lembut, memiliki akhlak karimah, sikap akhlak yang terpuji, maka dengan sendirinya orang-orang yang memiliki paham
Hindu Buddha ini tertarik dengan sendirinya dan memeluk agama Islam. Ini yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lemah lembut, serta berpikiran positive thinking, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam tidak secara rigid. Karena sesuatu yang diamalkan secara kaku, secara rigid, ini sangat bertentangan, sangat berbahaya dalam ajaran Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.